pagi, assalamualaikum. Ayah, Mama put this bed for me. I can't use it anymore. In the dark, too dark to see. Feel like I'm knocking on heaven's door. Mama put gun on the ground. I can't use it anymore. Black cloud is coming down. Feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Jadi saya ngulang lagi lagu itu ya. Lagu itu saya ulang lagi teman-teman semua. Itu karena memang problem kesehatan ini belum selesai-selesai gitu kan. Walaupun alhamdulillah nih saya ikutan bangga juga. Mudah-mudahan ini memotivasi nih buat semua seluruh anak negeri ini. UI nyumbang 300 ventilator ke gugus tugas itu kan. Itu saweran tuh rame-rame. Waduh, di grup WA gitu. Jadi dekan Fakultas Teknik Dr. Henry DS Budiono itu yang militan, yang top, yang rajin. Terima kasih gitu kan. Juga ini inisiatif dan gerakan dari pengurus Iluni FT yang sekarang Bang Sindar gitu kan, sama timnya gitu kan, Yasid, semua Desi itu kan rajin banget, alhamdulillah. Membanggakan juga para senior yang lain, teman-teman gitu kan, yang sumbangan tuh banyak banget sumbangannya. Jadilah 300 ventilator itu, dan sebenarnya banyak juga di kantin apa nyumbang. Tapi yang pengen sampai ini gotong royongnya gitu kan, alhamdulillah. Dan itu penting kenapa? Karena nih lihat nih tuh, lonjakan penduduk miskin. Jadi ini belum selesai, terus bergulir gitu kan. Soal kesehatan ini nih, dan juga ada ancaman gelombang kedua nih tuh ya. Jadi tolong hati-hati karena ini belum kelar gitu kan. Jadi supaya semuanya pada fokus, pada hati-hati. Jadi persoalan yang utamanya tetap di persoalan kesehatan. Nah, cuman persoalan kesehatan ini gitu kan, itu nggak sesederhana yang kelihatan saja gitu kan. Karena persoalan kesehatan ini juga gitu kan, senyatanya, sejatinya itu juga yang pertama, yang barusan tuh kesehatan badan. Nah, kesehatan badan ini itu banyak disebutkan obat yang canggih, yang ini gitu kan. Ramuan-ramuan Indonesia ternyata alhamdulillah banyak membantu tuh untuk imunisasi itu kan. Seperti kalau saya sendiri pagi itu minum saledri, daun saledri diperas itu supaya kencing gitu kan, ginjal insya Allah, karena makan obat supaya sehat. Terus setelah itu makan lemon, minum lemon juga. Nah, kemudian makan pepaya. Nah, setelah itu nanti habis makan tuh jam berapa gitu minum air sembung. Itu untuk nurunin kolesterol. Nah, khusus COVID ini
saya udah nyoba beberapa hari gitu kan, kalau pergi-pergian. Ada kawan saya sebetulnya awalnya tuh, Pak Sutarman bilang, Pak itu di pipi sini nih, diolesin nih, di pipi sini kayu putih gitu, di ini masker gitu kan. Ternyata enak. Nah, di apa namanya, di media online ada baca deh, Dokter Indri atau itu ternyata ayahnya dirajinin pakai kayu putih begitu, dari positif bisa negatif gitu. Tapi intinya itu salah satu alternatif yang di negeri ini ditemukan bisa sembuh gitu. Keren itu. Jadi untuk COVID pakai kayu putih itu juga keren gitu kan. Selain ya apa namanya, jahe gitu kan juga dimakan gitu kan supaya ini. Nah, tapi intinya banyak bener kan yang sekarang apa namanya, bisa menjaga COVID ini selain jaga jarak, jangan masuk kerumunan itu kan, terus juga jaga protokol kesehatan lah. Nah, saya juga kalau mulai bersin-bersin gak enak nih bisa dicoba juga di rumah. Saya udah nyobain beberapa kali. Itu malam hari itu saya minum air garam, diukur aja gitu kan, itu langsung yang namanya ingusnya tuh meluntur gitu keluar. Tapi ini ditanyain deh juga sama dokternya kalau kebetulan sakit ya, karena yang bahaya itu sebenarnya menurut dokter, bukan menurut saya gitu kan. Saya mempraktekkan saja. Itu penyakit bawaan gitu kan. Jadi semoga yang lain-lain tuh pakai daun sembung, pakai saledri, kemudian juga kalau untuk menjaga kesehatan saya supaya darahnya terkontrol tuh pakai pashut gitu kan. Kalau nggak pakai saya kebetulan di Cianjur gitu ini ya, di Cibeber, tapi juga di sini mungkin banyak juga pakai pashut ya, darahnya bisa terjaga lah. Tapi balik lagi, mudah-mudahan urusan COVID ini lebih terjaga lah ya ininya. Jadi karena sekarang ini udah 50.000 yang meninggal udah 2.500, tapi yang sembuh itu makin banyak tuh. Insya Allah udah lebih dari 20.000 hari-hari ini gitu kan yang sembuh. Jadi insya Allah makin banyak yang sembuh, sehingga kalau di Amerika tuh, kalau yang paling banyak sembuh memang di Amerika, karena yang kenanya udah di atas 2 juta gitu kan. Nah, tapi kalau pakai presentasi di Indonesia, di Amerika tuh 2 juta yang kena, yang sembuh 500 atau 400 ribuan, 25% lah, 20-20% yang sembuh. Di Indonesia yang kena 50.000, tapi yang sembuh itu insya Allah 20-25 gitu ribu gitu kan. Sekarang nih udah di atas 30, hampir 40% lah, atau mungkin juga 50%. Ini menggembirakan kalau lihat yang sembuh gitu kan. Nah, oleh karena itu tetap aja harus dijaga protokolnya. Dan yang paling penting, ingat pesannya Presiden Jokowi juga gitu kan, bahwa kita keluar rumah itu sekarang tidak semua di dalam rumah gitu kan. Karena semua biar ngerti juga, saya keliling kalau ke kementerian kemana-mana itu cuma 15% yang masuk. Jadi rame itu kalau di jalan tuh rame, tapi kelihatannya itu swasta. Kalau saya masuk ke pemerintahan tuh 15%. Dan ini juga bagus juga, yang penting bisa dijaga sama persoalan-persoalannya selesai. Jadi titip juga nih ke teman-teman yang ngurus perampasan tanah di berbagai instansi gitu kan. Mudah-mudahan keadilan ini bisa selesai. Tapi bahasanya ini baru 15-20% yang masuk gitu kan ininya. Nah, oleh karena itu gitu kan, karena kita keluar rumah juga hanya untuk fokus di urusan yang produktif gitu kan, maka kita harus jaga sekarang itu yang paling penting tuh kesehatan jiwa. Jadi kita jangan marah-marah lihat orang yang beda, jangan cepet curiga gitu kan. Misalnya nih, lihat kayak gini nih kayak gini nih, kayak gini nih, BUMN banjir dana gitu kan, terus langsung curiga, waduh ini kok dananya nggak nyampe ke rumah saya gitu kan, kok usaha-usaha ini nggak. Jangan langsung begitu, tapi berpikirlah positif, justru mengontrol yang bagus. Jadi lihat BUMN mana itu yang digeloncorin dana itu, karena niatnya itu memang saat ini dibutuhkan. Jadi saya harus mengajak, ini niatnya harus positif, di diri kita niatnya positif, kemudian juga itu memang harus digelontorkan karena ini sinking. Dan yang bisa cepat itu, yang bisa terkendali itu BUMN gitu kan, salah satunya. Ya, usaha rakyat itu penting juga, tapi usaha rakyat itu kecil-kecil, jadi butuh saluran gitu ya, dan peri-peri yang banyak gitu untuk nyampe ke masyarakat itu. Karena
kalau dikeluarin gitu aja bisa banjir, nggak nyampe dan nggak manfaat gitu kan. Nah, jadi contoh tadi tuh BUMN digelontorin, nah masyarakat itu ngontrol, lihat, oh bener nih mulai jalan, produksinya ada gitu kan. Karena sekarang juga itu kan kedengeran juga bahwa misalnya dengan negara Tiongkok untuk bilateral mulai digiatin lagi nih, gimana supaya ada jalur khusus perdagangan itu berjalan. Juga mudah-mudahan dengan negara tetangga nih, apakah Malaysia gitu kan. Jadi kalau ada uang dari Malaysia mau masuk Indonesia jangan dicegah gitu kan, termasuk juga di dalam di sekeliling ASEAN ini gitu kan, dan negara-negara mitra Indonesia nih, mudah-mudahan dilancarin lah dagangnya. Jadi sehat jiwa dalam berdagang tuh penting gitu kan. Dan sehat jiwa, maksud saya sehat jiwa melihat orang lain berdagang itu penting gitu. Jangan langsung curiga, waduh ada apa nih, jangan, tenang. Nah, jadi soal ekonomi itu gitu kan, kesehatan ekonomi nih, kita fokusnya kesehatan. Itu ada ekonomi usaha gitu kan, yang tadi tuh didorong tuh pada dagang lagi deh. Petani pada ngirim lagi sayur gitu kan, kita berusaha lagi deh apa gitu yang mungkin nih di era Covid begini gitu kan bisa berputar. Nah, supaya keuangan keluarga itu terjaga. Karena kalau sibuk macem-macem terus keuangan keluarga nggak ada kan berat. Iya kan, berat pasti. Jadi kita harus sama-sama berpikir ini kan, walaupun janji Allah kan innama yusriusan wa innama yusriusan. Di balik kesulitan itu ada kemudahan, tapi jangan dilihat diri enaknya. Maksudnya, lihatlah di balik kesulitan itu ada kemudahan, kita harus bisa melihat peluangnya. Apa nih di zaman Covid ini peluang yang bisa dijalani. Nah, kalau saya lihat tantangan itu sakit, maka peluangnya adalah nyembuhin. Karena pasti seluruh dunia pengen sembuh gitu kan. Apa tuh yang bisa menyembuhkan? Nah, ini harus cepat dijadiin. Kemudian yang paling hebat itu kalau seluruh warga dunia datang ke sini dan kita sembuhin, itu pasti semua sektor hidup gitu kan. Dan itu juga pasti kita kebagian entah ngerjain apanya gitu kan. Maksud saya yang penting itu didorong pasti gitu kan, selain misalnya obat-obatan dan yang lain-lain gitu kan. Jadi mudah-mudahan nih soal ekonomi ini Pak Erick Thohir, Pak Erlangga Hartarto, Pak Sri Mulyani itu Bu Sri Mulyani maksud saya ngedorong gitu kan. Nah, khusus titip untuk Bu Sri Mulyani itu kan, karena Robert beli dari kantor lelang negara itu jangan terus diambangin diiniin Bu, kasihan. Benar-benar itu udah 75 tahun terus rajin kesana kemari gitu kan. 3 temennya udah meninggal Bu, kemudian juga peluang usahanya kemungkinan sudah hilang, uangnya banyak keluar. Terus kemudian juga dia terus berusaha nunjukin kegigihannya. Jadi mohonlah Kementerian Keuangan itu bisa lebih tegas gitu kan kepada yang memberikan rekomendasi, karena kalau nggak dikasih rekomendasi kan nggak bakalan jual Kementerian Keuangan. Jadi sertifikat Robert itu semoga segera dikeluarkan dengan terus dikejar oleh Kementerian Keuangan gitu Bu, tolong, supaya kalau investor itu bisa menikmati hasil investasinya kan makin percaya gitu Bu. Jadi itu penting gitu kan. Jadi ekonomi ini mari kita semangati supaya bisa jalan gitu kan. Nah, ini juga kenapa menjadi penting urusan mulai tadi kesehatan badan, kesehatan jiwa, dan kesehatan ekonomi. Karena di politik itu hari kemarin makin keras lagi itu cerita guling-gulingan itu. Itu kan udah mulai makin gencar itu, turunkan gitu kan. Nah, kalau saya sih sebagai lihat sekarang, cobalah dibaca aspirasi itu, ada yang mampet gitu kan, apakah sesuai dengan isunya HIP itu gitu kan. Memang itu kan cerita tahun 45 itu mah udah beres urusan Pancasila mah. Prakteknya yang sekarang kita harus makin kenceng lakukan, makin yakin bahwa Pancasila itu memang ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu memang penting, itu perlu dipraktekin gitu kan. Jadi kalau kasus-kasus perampasan tanah itu masih banyak dan nggak selesai, Pancasila ini pengamalannya perlu lebih ditindaklanjuti gitu kan. Jadi itu penting banget, dan itu karena ada contoh lagi gitu kan, kenapa itu penting gitu kan. Nah, saya sih bacanya ini nih tuh. Nih, korupsi dari dulu hingga kini gitu kan. Jadi di kasus perampasan tanah itu kalau diteliti
lebih dalam, itu tidak mungkin kalau tidak ketemu abuse of power dan korupsi gitu kan. Pasti itu ketemu lah kalau kalau dicari-cari sih. Nah, tetapi kembali ke cerita kita ini, kenapa itu penting bahwa saling percaya, kemudian saling membangun, kemudian fokus kita nyelamatin kesehatan ekonomi demi kesehatan keluarga, demi kesehatan jiwa kita, fokus berpikirnya positif gitu kan. Nah, karena guling-gulingan tadi itu nggak penting banget gitu kan, karena sekarang tuh harus dipaksa supaya kerja bener gitu kan, bukan bukan guling-gulingan yang utama. Tetapi marilah kita pandang saja bahwa cerita isu guling-gulingan itu di dalam rangka ada sesuatu yang tidak mampet, tidak tertangani gitu kan. Apakah itu tadi saya menceritakan soal perampasan tanah itu dari sisi keadilan dan hukum gitu kan, atau orang melihat kok kalau misalnya orang kecil kena hukumnya tinggi gitu kan, kalau orang besar-besar korupsi pun segala macam, seperti yang saya tunjukkan barusan nih. Saya tunjukin lagi nih, seperti ini gitu kan. Dari dulu nih korupsi nggak selesai itu, tapi hukumannya ringan gitu kan. Jadi nah itu mungkin orang merasa wah ini nggak baik gitu kan. Nah itu tolong diinikan itu kan, dipandang lah. Nah kemudian juga ada tulisan juga yang bagus nih dari mentor, atau lebih baik guru saya lah bilang ya tuh, iya Kada gitu kan, ini tuh Mas Kristiadi ini biasanya keren dan selalu keren ya nulis seperti itu gitu kan. Jadi proses politik di Indonesia itu jangan hanya prosedural tetapi substansial juga. Nah kalau saya pengen pesan saya soal yang barusan itu, yang paling penting tuh substansinya. Jadi karena kalau sekarang dilihat itu bicara pilkada, pileg gitu kan, yang ini itu ternyata di proses yang berikutnya lagi itu belum tentu nyambung dengan yang sebelumnya. Jadi tolong diteliti benar nih sama yang survei-survei yang ahli-ahli itu gitu kan. Sebenarnya anggota DPR yang ada sekarang dari mulai tingkat 2, tingkat 1 dan di DPR ya, di itu berapa persen yang dulu itu masih ada gitu kan. Terus berapa persen yang partainya tetap. Terus siapa aja mereka itu yang lebih cenderung di partainya dan membesarkan partainya. Nah, kemudian juga yang paling penting itu, setiap anggota DPR itu biasanya dia punya interest, kesukaan dan keahlian di isu-isu atau di bidang-bidang kehidupan rakyat. Nah, lembaga-lembaga survei ini kalau sekarang nih mohon maaf, makanya saya berulang-ulang karena anggota dewan yang terhormat itu bersuaralah gitu kan. Anggota yang dewan terhormat itu lah yang paling tahu di daerah-daerah masing-masing faktanya, isunya, harapannya dan lain-lain, termasuk kerusakannya akibat COVID ini, sisi ekonomi atau kesehatan. Nah, setiap anggota dewan itu tolong diteliti dan diangkat, dibesarkan mereka itu, jangan dibusukin, dibesarkan supaya muncul negarawan-negarawan itu gitu kan. Jadi nanti dilihat siapa yang konsisten di isu misalnya lingkungan hidup, siapa yang konsisten di isu ESDM, siapa yang konsisten di isu misalnya reforma agraria dan penyelesaian perampasan tanah misalnya, siapa yang concern di isu air gitu kan, bagaimana air itu, siapa yang concern di isu pangan gitu kan, siapa yang concern misalnya di isu di pertahanan negara, siapa yang concern misalnya isu UMKM dan koperasi gitu kan. Nah ini itu harus terbentuk dan itu harus diciptakan oleh media massa, oleh media-media online dan media-media sosial, bukan caci maki yang pendek-pendek yang sekarang kita terima di WA gitu kan, karena mungkin orang tersundut karena udah kondisi sulit gitu. Nah, tapi mohon untuk alumni perguruan tinggi gitu kan, karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengan kerja keras serta rezekinya punya pendidikan lebih tinggi, sudah saatnya tidak ikut ngebakar gitu kan. Malahan lebih baik menjaga masyarakat ini, dijaga, dijelaskan, diberikan pengertian, diberikan pemahaman. Nah, tetapi di sisi lain mudah-mudahan situasi ini dikondusifkan oleh
media-media yang ada gitu kan, sehingga secara politik, ulang lagi, secara politik itu bukan isu guling-gulingan yang naik gitu kan, bukan kejar-kejaran gitu kan. Yang ujung-ujungnya sebenarnya kalau diteliti nanti ya kayak kempos aja, pos gitu kan, tapi udah capek, energinya habis banyak, capek. Nah, atau di belakang mejanya jangan-jangan pengalaman nih, kalau rame-rame ribut-ribut itu ada konsesi atau ada yang dikejar gitu kan sama hukum, jadi dibikin rame ya kerukuran gitu kan. Pengalaman gitu kan, belum tentu benar juga sekarang, tapi maksudnya kalau ada isu besar, kejar isu besarnya sampai tuntas gitu kan. Kalau yang pahpoh-pahpoh gitu ya, itu ya semua masyarakat juga mudah-mudahan peka gitu kan. Nah, jadi yang paling penting itu bukan isu guling-gulingan ya, tapi isu substansi apa sih sebenarnya yang harus diperbaiki di negeri ini gitu kan. Nah, ini mari kita gali dan mari diperdalam. Nah, termasuk partai juga gitu kan. Setiap anggota DPR itu sebetulnya ketahuan di partai A tuh berapa lama gitu kan. Kalau dia terus edisi ini berarti tipe orang setia. Kalau nggak yang siksak itu siapa aja gitu. Kenapa dia siksa? Apakah dia itu karena beda isu atau partainya tidak setuju dengan isu itu sehingga dia siksa gitu kan. Nah, kalau ternyata dia isunya konsisten tetapi dia siksa, nah berarti partainya tidak cocok dengan isu itu. Nah, tetapi kalau orang yang sudah tidak konsisten isunya yang diperjuangkannya dan malah tidak ada yang diperjuangkannya di hal-hal yang tertentu dan penting itu, tetapi malah siksa, nah berarti ini memang dia yang penting punya kekuasaan gitu kan. Nah, biar rakyat juga tahu gitu kan. Nah, kemudian di sisi lain juga gitu, partai itu apa isunya gitu, jangan seragam semua. Dan kalau sekarang kita lihat, apa sih bedanya partai A, B, C, D, E, F, G yang 9 itu gitu kan. Jangan-jangan maksud saya tidak dipahami oleh masyarakat juga, di mana garapannya, di mana fokusnya, di mana yang utamanya gitu kan. Sehingga semuanya blur, semuanya kesannya hanya berebut untuk menjadi aja gitu kan sesuatu kekuasaan. Nah, kalau sudah kekuasaan, yang bahaya itu hanya merebut, mempertahankan, memperluas kekuasaan dan terus bertahan di kekuasaan. Jadi ini yang paling bahaya. Nah, kalau ini udah terjadi maka power tend to corrupt. Nah, korupsi itulah yang sampai hari ini di negeri ini belum beres. Sehingga saya dengan teman-teman di gerakan anti korupsi lintas perguruan tinggi juga bingung-bingung juga. Padahal di situ banyak profesornya, banyak orang pinternya, tapi kok korupsi ini seakan-akan tidak bergerak untuk bisa diselesaikan gitu kan. Malahan kita nih kayak bingung aja gitu kan, wah itu gini-gini, bingung gitu kan, lewat-lewat aja korupsi itu. Nah, itu mudah-mudahan juga jadi perhatian. Nah, oleh karena itu hukum ini kita mari denger si Bintang Emon tuh, anak muda cerdas. Mudah-mudahan muncul banyak yang cerdas, lucu, menggelitik. Saya yang tua aja bingung-bingung gini, aduh, saya bilang saya hebat tuh lihat anak tuh masih muda gitu bisa meledakkan dung gitu kan, yang intinya bukan substansinya yang detil-detil, tapi dia bisa mengingatkan kita semua gitu kan. Jadi dia bilang begini, hukum dibecandain gitu kan, ya hukum yang serius tuh dibecandain, yang bercanda itu malah diseriusin kasarnya gitu kan. Nah, jadi begitulah intinya. Tapi intinya kita lihat kreatif gitu anak ini, dan anak ini jangan diapa-apain gitu kan, justru harus disemangati supaya dia makin kreatif dan makin cinta negeri ini, sehingga jadi makin bagus lah. Nah, oleh karena itu gitu kan. Nah, di sisi lain nih penting juga Komnas HAM itu untuk lebih tegas dan punya kewenangan untuk memberikan siapa sih yang lembaga, orang, kemudian NGO gitu kan, baik pemerintah, swasta, itu yang pro terhadap hak asasi manusia. Nah, kalau itu pro, kasih penghargaan tiap tahun. Tetapi sebaliknya juga gitu kan, siapa yang merusak hak asasi manusia itu juga dikasih peringatan, ataupun jangan-jangan perlu dikasih piagam juga gitu kan. Perusahaan ini karena merampas lahannya masyarakat gitu kan, merampas ekonominya masyarakat, atau juga dia melakukan tindakan yang represif gitu kan, dia dikasih cap pelanggar HAM supaya nggak terjadi lagi gitu kan. Nah ini dipikirin lah ininya. Nah, kemudian juga di satu sisi Komnas HAM ini juga harus jadi pengadilan, punya pengadilan sendiri gitu kan,
KIP aja ya, Komisi Informasi Publik, ada pengadilannya, walaupun terus kemudian ke PT UN dan Mahkamah Agung gitu. Nah, Komnas HAM jangan-jangan perlu juga gitu kan, ada pengadilan tentang hak asasi manusia di Indonesia gitu kan, karena itu yang paling ngerti. Nah, tinggal hakim-hakimnya gitu kan, itu dari mana aja, seperti apa, itu ke depan mudah-mudahan ada. Tapi intinya bukan pengen menghukum, tapi kita pengen mencegah supaya itu tidak terjadi. Termasuk juga kami dulu mengusulkan itu ad hoc untuk peradilan agraria gitu kan. Ini juga harus, karena kasihan juga hakimnya gitu kan. Misalnya secara formal diputuskan benar secara formal, tetapi secara substansi, alas haknya, sejarah jual belinya dan lain-lainnya nggak ada. Nah, pengadilan umum di Indonesia bisa kegocek gitu. Tapi intinya keadilan itu penting banget gitu kan, penting banget. Nah, jadi kembali lagi Bapak Ibu sekalian, teman-teman gitu kan, kenapa sih kita perlu terus diskusi, ngobrol-ngobrol begini gitu kan. Terus kemudian kita keluarin apa yang ada di pikiran kita masing-masing, tapi untuk nyemangatin dan saling sharing gitu kan. Bukan merasa paling benar, enggak. Tapi marilah kita mengalir seperti air, bukan seperti batu yang bentrokan keras, terus nggak keru-keruan lah gitu kan. Dan batu itu bisa bersatu kalau pakai semen dan dijadiin bangunan. Tapi kalau air, dimanapun dia mengalir, kena tumbuhan jadi subur gitu kan, kena tanah jadi bagus, diminum juga oleh kita menyehatkan. Coba kalau batu dimakan kan nggak bisa gitu kan, kecuali diproses dulu gitu sehingga tertentu ini. Nah, dimakan itu walaupun nanti biar inilah ya, untuk ngeluarin yang nggak keluar di tubuh gitu kan. Nanti jangan dicoba kali ini, jangan dicoba itu ya, itu ini. Tapi maksudnya air itu jelas. Nah, bangsa Indonesia sekarang itu pilihannya kita harus menjadi air, kita mengalir, banyakin doa. Nah, terus pertanyaan di ujung kan, kalau negara yang lain tuh dia nyerbu pakai alat perang itu supaya terjual, nyerbu pakai alat ini. Nah, di situasi krisis gini, marilah kita buka hati, buka mata gitu kan. Jangan marah sama saudara kita yang lain, walaupun beda pendirian, walaupun dia marah-marah, jangan. Karena mari kita lihat perjalanannya Nabi Nuh misalnya gitu kan, ketika diperintahkan Allah terus untuk menyiarkan ajaran Allah menurut sunahnya Nuh, dihina, di ini apa segala macam, itu tidak pernah marah, terus bikin perahu. Artinya perahu itu kan peradaban baru sebetulnya, peradaban baru, terus membuat peradaban baru itu. Dan ketika tiba saatnya, maka naiklah ke dalam perahu, istri dan anaknya tidak terbawa. Artinya apa? Rasul Allah yang dikawal malaikat, yang komunikasinya langsung kepada Yang Maha Kuasa, itu juga dikasih lihat sama kita yang manusia biasa, istri dan anaknya tidak terbawa. Dan mohon maaf, ini bukan kekurangan Nabi Nuh, bukan. Tetapi Allah ngasih lihat kepada kita semua sebagai manusia bahwa hati kita sendiri, istri kita, anak-anak kita, itu untuk membukakannya saja sungguh luar biasa, tidak mudah. Itu Nabi. Dan ini terjadi juga kepada Nabi Lut, yang ketika sebelum ajab datang, malaikat datang kepadanya, kemudian karena menyerupai laki-laki gitu kan, komunitas di sekitar situ itu senang sekali terhadap laki-laki itu. Dan Nabi Lut bilang, banyak kan di negeri kita ini perempuan yang baik, yang cantik, termasuk anaknya. Seharusnya tuh nikahi anak saya lah, jadi supaya ini. Nah, tetapi tidak mau, dan akhirnya malaikat itu juga bilang, Lut jangan takut, saya ini utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Pergilah sebelum subuh, nanti nggak boleh lihat ke belakang. Istri kamu tidak akan ikut. Nah, terjadilah tanah jungkir balik gitu kan. Nah, tidak terbawa istrinya. Nah,
Maksud saya, kita juga belajar dari sejarahnya Rasulullah. Ketika masih sedikit orangnya gitu kan, ajarannya pun belum semuanya Al-Quran diturunkan. Beliau itu memperkuat dirinya dan keluarganya dan komunitas kecilnya. Wah, padahal beliau itu dari muda sampai usia 40 sebelum Rasul itu menjadi manusia yang amanah. 40 tahun membina dirinya sendiri itu menjadi orang yang amanah, jujur. Ayahnya sudah tidak ada, ibunya sudah tidak ada gitu kan. Nah, sampai suatu hari hijrah ke Madinah dan mulai di sana membangun komunitas, nggak pakai protes, nggak pakai marah-marah. Dilakukan apa yang harus dilakukan itu, membangun komunitas, lepas dari semua ini. Gitu. Dia lakukan yang halal itu, dibangun pelan-pelan sehingga kemudian kembalilah ke Madinah, ke Mekah gitu kan, sehingga Islam itu tegak 10 tahun dan 13 kalau nggak salah, atau terbalik malahan. Jadi Samina wa Atona itu butuh waktu. Nah, begitupun di eranya Nabi Musa. Sejarahnya itu tidak langsung Firaun itu selesai gitu kan, ada panjang. Nah, apa kaitannya sih sama situasi yang sekarang ini? Nah, saya ingin mengajak dan mengingatkan, musuh-musuh itu sejatinya bukan saudara-saudara kita, bukan juga bangsa lain. Bingung kan? Musuh-musuhnya itu bukan saudara-saudara kita, bukan juga bangsa lain. Pertama, kalau saudara kita bukan musuh, jelas lah ya, sebangsa setanah lain. Kenapa bangsa lain bukan musuh kita juga? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menciptakan di dunia ini bangsa itu memang beragam, itu kehendaknya. Jadi beda pikiran, beda cara, beda yang dibangun peradabannya itu memang sudah kehendaknya. Nah, tetapi marilah kita ingat atau buka kembali di seluruh, terutama yang saudara-saudara saya yang muslim itu kan, yang lain juga silakan. Ketika Adam itu diciptakan, di situ jelas tertulis bahwa awal dari keberagaman ini antara yang tunduk patuh kepada ajaran Allah dan hidup menurut dirinya sendiri gitu kan, berdasarkan bisikan hati atau ujungnya itu di iblis gitu kan, itu memang sudah sejarah kita semua. Nah, jadi oleh karena itu saya mengajak mulainya bersihin diri sendiri terus, perbaiki diri kita, berusaha kita untuk bisa menghidupi diri kita sendiri, berusaha untuk membuat kebaikan, berusaha untuk membangun peradaban, berusaha untuk baik kepada semua, berusaha untuk mengajak baik dengan lemah lembut, dengan contoh yang baik, dengan kelakuan yang baik. Walaupun saya terbuka saja, itu mungkin ada di lingkungan Anda sendiri, bukan di saya. Karena saya ini berbicara begini lebih kepada menginspirasi. Tapi orang-orang baik dan orang-orang hebat itu bisa jadi ada di lingkungan Anda sendiri, atau Anda sendiri sebetulnya. Orang-orang baik itu, orang-orang hebat itu, jangan-jangan, dan saya berdoa itu Anda sendiri dan keluarga Anda sendiri. Jadi oleh karena itu marilah bangun dari situ, gitu kan. Indonesia ini marilah kita syukuri dan kita jaga bersama. Di negara lain, hari-hari ini akibat work from home ini, maka banyak keluarga pecah dan cerai, yang seharusnya mereka justru bersatu padu. Di Indonesia, walaupun sulit keadaannya, tetapi juga nyampe itu ke bawah semua bantuan, walaupun kurang, teruslah marilah kita perbaiki. Dan kita doakan harus ketemu itu, bagaimana pola ekonomi baru Indonesia ini, karena kerja ataupun usaha kita saat ini harus jujur, itu tidak menutupi apa yang dibutuhkan oleh kita semua. Kita harus jujur sekarang. Jadi maksud saya, ini pemerintah pasti mikirin gimana rakyat gua ini mesti hidup gitu kan, mesti bisa makan, nggak boleh ada yang nggak makan, nggak boleh ada yang mati gara-gara nggak makan, nggak boleh ada yang mati gara-gara frustasi dan nggak punya harapan. Jadi negeri ini mesti survive, mesti lewat. Itu berat sekali mikir. Jadi kalau bicara soal
sejarah negeri ini selama 75 tahun, ini adalah termasuk sejarah yang paling berat buat bangsa ini. Jadi ini jangan ditambah lagi. Nah, tetapi tadi saya menyampaikan ada persoalan utamanya kesehatan, gitu kan, kesehatan berbagai macam, mulai dari badan, ekonomi, keuangan, keluarga, dan yang lain-lain. Nah, gangguan jiwa itu yang paling bahaya itu sekarang justru adalah dari bisikan yang tadi itu. Yang karena kalau bentrok berdarah-darah, makin banyak orang yang celaka di dunia ini, dia mempunyai bukti yang makin banyak bahwa ternyata yang bisa dicelakakan itu adalah semakin banyak, gitu kan. Dan ini juga tidak membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu terganggu, tidak. Allah Subhanahu wa taala tetap adalah segala-galanya dan maha kuasa dan maha luar biasa. Nah, tetapi yang ingin saya ajak adalah marilah kita fokus untuk bisa menyelamatkan diri, keluarga, dan bangsa, masyarakat, gitu kan, semampu kita, dengan kita tidak tergoda. Kita tidak tergoda, kita tidak terprovokasi. Kita fokus terus mengajak kebaikan, melakukan kebaikan, dan berbuat baik. Kenapa? Karena sudah jelas ketika saatnya siapapun yang sudah jatahnya habis, maka dia akan kembali. Dan ketika dia ada mengganggu kita semua, itu adalah bagian daripada sejarah dunia yang diizinkan. Jadi kita jangan tergoda dan terbawa terus kemudian ngamuk, kita ngejar dia, jangan. Kita fokus saja, fokus berbuat baik, melakukan kebaikan, dan melakukan yang kita bisa, gitu lah. Jadi saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, saya ulang lagi, ya, saya ulang lagi. Orang-orang baik itu boleh jadi ada di lingkungan Anda sendiri atau Anda sendiri, tapi yang paling penting adalah marilah kita mulai. Kalau Anda belum punya keluarga, mulailah berusaha dengan calon Anda, atau kalau Anda belum punya calon pun, Anda masih muda, berbuat baiklah supaya Anda menjadi orang yang terbaik di negeri ini. Jadilah orang yang bisa menyelamatkan negeri ini. Kalau negeri kegedean, masyarakat. Kalau masyarakat kegedean, keluarga. Kalau keluarga masih kegedean, diri Anda sendiri. Tapi ketika semua orang itu berusaha selamat, bukan menyelamatkan diri dengan ngambil segala macam serakah ya, tetapi menyelamatkan diri dengan berbuat baik. Insya Allah, karena contoh yang lain juga, gitu kan, bangsa Finlandia itu menjadi bangsa yang sejahtera dan makmur, itu karena jujur, walaupun dia tidak bilang bahwa berdasarkan seperti kita negara beragama, gitu kan, tetapi ingat bahwa di dalam Muslim pun, Islam pun, amanah itu, jujur itu yang paling utama. Jadi kembali lagi, bukan saya yang paling baik, gitu kan, bukan saya yang harus dijadikan contoh, gitu kan, tapi contohlah yang ada di lingkungan Anda dan orang-orang yang besar yang pernah ada di negeri ini, gitu kan. Tetapi kalau Anda Muslim, rajin buka Al-Quran, baca terus tiap hari, pelajari itu, gitu kan, sehingga itu hidup dalam diri Anda. Begitupun untuk agama yang lain, buka kitab itu. Nah, yang paling penting juga dengan kondisi ini, gitu kan, karena itu sudah digariskan. Terus gimana dong kalau sulit begini, gitu kan, berat begini bagaimana? Nah, marilah kita berusaha sholat itu supaya khusyuk. Belajar sholat itu khusyuk. Artinya supaya komunikasi kita semua kepada pemilik alam semesta ini makin dekat, gitu kan. Dan terus berdoa, gitu kan. Jangan lupa doakan anak, doakan diri, doakan orang tua, doakan teman-teman semua yang telah tiada, gitu. Doakan pendiri-pendiri bangsa ini supaya diampuni. Kita doakan. Nah, kalau kita udah sibuk doa, sibuk berbuat baik, insya Allah kita tidak terprovokasi, kita tidak kesana kemari, gitu kan. Nah, mudah-mudahan dengan doa-doa ini para petinggi yang masih rada lupa-lupa, gitu kan, kebuka hatinya, yang masih melihat bahwa nanti ke depan ini ada sesuatu yang cerah, kita bisa senang-senang lagi, menjadi lebih realistis, karena pada kenyataan ini semua menciut, ini semua berat. Nah, mudah-mudahan dengan kalau kita sadar dan kita beribadah dengan taat, kita mempunyai kekuatan sehingga bisa selamat dari
semua kondisi ini. Demikian, terima kasih. Ini saya tidak bermaksud ngabisin pulsa gitu kan, tidak bermaksud untuk itu. Tetapi mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk diri saya sendiri dan keluarga, sebagai bagian daripada introspeksi dan pelajaran kepada diri saya sendiri, dan semoga bermanfaat untuk semuanya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.